Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 2 Juni 2020 kita akan mendengar ya kebenaran firman Tuhan, ya suara gembala yang disampaikan setiap hari Selasa. Ya, baiklah, mari kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami akan berusaha untuk mengerti apa kehendak-Mu dalam setiap yang Kau ajarkan kepada kami orang-orang percaya. Roh Kudus, berikan kami hikmat surgawi, buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar tentang panggilan Abraham. Ya, panggilan Abraham. Kita mau pelajari panggilan Abraham sebagai panggilan ilahi, ya, yang mana ini untuk membawa dia untuk masuk dalam penurutan akan kehendak Bapa. Ya, jadi panggilan yang terjadi dalam diri Abraham ini adalah panggilan yang sungguh sangat luar biasa. Ya, panggilan ilahi yang akan membawanya untuk masuk dalam penurutan akan kehendak Bapa. Inilah yang dikatakan dengan iman yang sesungguhnya. Ya, jadi iman itu berbicara tentang penurutan akan kehendak Bapa di surga. Ya, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, ya saya akan bacakan Kejadian 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya. Di sini dikatakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Ini ujian pertama bagi Abraham. Ujian pertama yang harus dilewati Abraham. Dan dia harus bisa menunjukkan apakah dia lebih mencintai perintah Tuhan, atau dia lebih mencintai atau menikmati keadaannya dia saat dipanggil itu. Ya, tentu ketika dipanggil Abraham cukup merasakan kenyamanan mungkin, ya. Dia ada di tengah-tengah sanak saudaranya. Dia juga ada di dalam negerinya. Ya, dan negeri ini juga dikatakan cukup baik, dan dia ada bersama dengan persekutuan dengan bapaknya. Ya, inilah ujian pertama yang harus Abraham lewati, dan dia harus lulus. Ya, sekali lagi, ini ujian pertama bagi Abraham. Apakah dia lebih mencintai negerinya, sanak saudaranya, atau rumah bapaknya dibanding dengan menuruti perintah Allah Bapa. Ya. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang mau menurut perintah Allah, orang-orang yang mau mengikuti kehendak Dia, mereka adalah orang-orang yang harus rela meninggalkan apa yang saat ini sedang mereka nikmati. Ya, mereka harus rela meninggalkan apa yang saat ini sedang mereka sayangi. Ya, Allah tidak menghendaki siapapun mereka yang mendapat kepercayaan darinya itu memiliki ikatan, baik itu ikatan dengan saudaranya, keluarganya, atau ikatan dengan yang lain. Jadi intinya orang tidak boleh memiliki ikatan. Dia harus mengarahkan hanya pada satu, yaitu perintah Allah. Ya. Jadi perintah Allah Bapa kepada Abraham ini serupa dengan panggilan Injil bagi orang percaya, bahwa mereka harus rela dipisahkan dari dunia ini untuk dipakai bagi kemuliaan namanya. Ya. Ya.
Memang mungkin di antara kita ada yang nyaman tinggal dengan orang tua, ya, tinggal dengan tempat yang memang buat kita nyaman, ya, tinggal nyaman dengan pekerjaan yang kita geluti, dengan anak-anak kita, keluarga kita. Tetapi ingat, Tuhan mau supaya orang percaya tidak ada keterikatan dengan apapun. Tidak ada keterikatan dengan apapun. Ya. Artinya begini, kita boleh memiliki keluarga yang sejahtera. Kita boleh menikmati apa yang selama ini kita perjuangkan. Kita boleh ada dalam persekutuan dengan orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasih. Tetapi, ingat, jangan itu semua menjadikan kenyamanan bagi jiwanya. Jangan itu semua menjadi kenyamanan bagi jiwanya. Jangan itu semua menjadi kebanggaan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia tidak memiliki telinga yang peka mendengar suara Tuhan. Dia sepertinya pasang sekat. Sudah, aku mau ada di dunia ini. Ya, saya tidak mengganggu orang lain, saya tidak merugikan orang lain, tetapi saya juga jangan diganggu. Ya, saya juga jangan dirugikan. Nah, konsep ini tidak berlaku bagi orang percaya. Ya, Tuhan mengajarkan hidup kita harus bagaikan anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Di dalam Injil Lukas pasal 14, di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 26, ya, dikatakan, Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Coba Bapak Ibu bayangkan, pernyataan Tuhan ini seperti membuat mata orang percaya seperti terbelalak. Masa kita harus membenci orang tua kita? Masa kita harus membenci anak kita, saudara-saudara kita, bahkan nyawa kita sendiri? Ya. Tetapi supaya Bapak Ibu sudah ketahui bahwa Tuhan dalam hal ini, Tuhan tidak mau dinomorduakan. Ya. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Artinya, fokus Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya harus fokus kepada Tuhan. Bagaimana seperti Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Jadi kita fokus mengasihi Tuhan. Ya. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita, maka Tuhan akan mengajar pada setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana kita mengasihi orang tua kita dengan benar, bagaimana kita mengasihi pasangan hidup kita dengan benar, bagaimana kita mengasihi anak-anak kita dengan benar, dan mengasihi saudara kita dengan benar. Ya, jadi artinya fokus kita harus diarahkan pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengajarkan hal-hal yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Ya. Kalau tanpa mengenal Tuhan, kita akan bisa mengasihi orang tua, bisa mengasihi anak, bisa mengasihi pasangan hidup. Tetapi mungkin cara kita mengasihi itu bukan seperti yang Tuhan ajarkan. Ya. Tuhan akan mengajarkan cara mengasihi orang tua yang benar, cara mengasihi mertua yang benar, cara mengasihi pasangan hidup, cara mengasihi anak-anak, cara mengasihi saudara yang benar. Tuhan yang mengajar. Maka kita fokuskan arah hidup kita pada mengasihi Tuhan dulu. Ya, sama. Abraham juga gitu. Diuji, kamu mau nggak meninggalkan sanak saudaramu, meninggalkan negerimu, meninggalkan tempat orang tuamu, kamu mengikuti perintahmu. Ya, jadi ini bisa dikatakan bahwa Allah mau memurnikan pribadi Abraham, dimurnikan. Ya, lewat perintah itu memang Tuhan akan memurnikan. Dia menguji sampai seberapa Abraham ini mencintai aku. Ya, karena dikhawatirkan tempat di mana Abraham tinggal saat itu bisa menjadi penghambat kesetiaannya terhadap Allah. Bisa juga, ya, tempat di mana Abraham tinggal bisa juga itu menjadi tempat yang menghambat Abraham untuk dia setia pada Tuhan. Ya,
juga kecintaan Abraham dengan sanak keluarga dan orang tuanya itu dikhawatirkan bisa menghambat ketaatan Abraham terhadap perintah Allah ini. Ya, maka Allah memerintahkan, Allah memisahkan Abraham dari keadaan nyamannya ini. Ya, karena Allah sangat menginginkan, Allah benar-benar menginginkan Abraham menjadi sosok yang bisa dipertaruhkan oleh Allah di kemudian hari. Ya, jadi sebelum dia masuk dalam ujian iman yang sesungguhnya, ya, sebelum orang Abraham ini memasuki ujian iman yang sesungguhnya, dia harus diuji lewat perintah-perintah yang paling sederhana ini. Ya, ini kan sederhana, meninggalkan. Ya, sederhana dibandingkan dengan perintah selanjutnya, harus mempersembahkan anaknya dengan cara mengorbankan, membunuh. Ya, anak yang ditunggu puluhan tahun, Allah katakan harus dikorbankan. Nah, sebelum memasuki perintah, ya, sebelum dia memasuki pertaruhan iman yang berat, diuji, ya, diuji lewat hal-hal seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dan saya seringkali harus melewati ujian-ujian yang ringan, yang sederhana, sebelum kita memasuki ujian yang sesungguhnya. Ingat, sebelum kita memasuki ujian yang sesungguhnya, kita biasanya diajak Tuhan berjalan untuk masukin ujian-ujian yang ringan. Ya, maka yang sering saya katakan ya kepada anak-anak saya, ya, pada orang-orang yang saya kasih, kamu harus belajar mengasihi, menghormati orang tua yang jelas-jelas membesarkan kamu dengan benar. Ya, kalau kamu tidak bisa mengasihi orang tuamu yang membesarkan kamu, yang membiayai kamu, yang merawat kamu dari kecil sampai kamu jadi orang, kamu tidak bisa mengasihi orang tuamu dengan benar, kamu tidak akan pernah bisa mengasihi mertuamu di kemudian hari. Ya, ya. Loh, dengan orang tua yang membesarkan dari kecil, merawat, membiayai, anak ini nggak bisa mengasihi dengan benar, tidak bisa menghormat dengan benar. Bagaimana mungkin dia menghormati, mengasihi mertuanya yang ketemunya ketika dia sudah jadi orang, sudah mapan? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, bagaimana kamu bisa mengasihi ipar-iparmu nanti ketika kamu sama saudara kandung sendiri nggak rukun? Ya, nggak bisa. Ya, jadi ini sebelum kita masuk dalam ujiannya sesungguhnya, kita diajak untuk masuk dalam ujian-ujian yang sederhana. Ya, kita diajak masuk ujian-ujian yang sederhana. Ya, jadi Abraham ini memang akan dipertaruhkan, sosok yang akan dipertaruhkan oleh Allah, maka imannya harus diuji. Ya, jadi dengan perintah ini ia diuji apakah ia dapat mempercayai Allah. Ya, dengan perintah ini dia diuji apakah ia dapat mempercayai Allah lebih daripada yang dilihatnya. Dia mempercayai Allah lebih dari apa yang dilihatnya, sebab ia harus meninggalkan apa yang selama ini membuatnya nyaman dan menuju ke sebuah negeri yang belum jelas keadaannya. Ya. Jadi ketika Allah menyuruh keluar Abraham dan menuju satu negeri, Allah sama sekali tidak menyebutkan negeri itu negeri di mana sih. Enggak menyebutkan. Dan memberi gambaran negeri itu seperti apa negeri itu. Tidak, Allah tidak menyebutkan. Hanya katakan, masuklah yang akan kubawa pada negeri yang akan kutunjukkan. Ya. Tetapi Abraham harus percaya kepada apa yang dikatakan Allah. Abraham harus percaya. Nah, di sini kita diajarkan, Bapak Ibu saudara. Di sini kita diajarkan bahwa siapapun orang percaya yang mau berurusan serius dengan Allah. Ya, ingat, siapapun yang mau berurusan serius dengan Allah, ia harus mengandalkan kepercayaannya kepada Allah. Dia harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Kita harus meninggalkan apa yang kelihatan. Kita harus meninggalkan apa yang kelihatan demi apa yang tidak kelihatan. Ya.
Kayak Abraham, dia meninggalkan apa yang kelihatan. Dia nyaman di tengah-tengah saudaranya, sanak saudara, di dalam negerinya, dengan orang tuanya. Dia rela meninggalkan apa yang kelihatan demi apa yang tidak kelihatan. Dan siap, ingat, dan siap untuk mendapatkan ketidaknyamanan, bahkan penderitaan. Penderitaan ketika dia masuk dalam tempat yang dijanjikan itu. Ya. Ya. Dengan cara ini Abraham diajar untuk hidup dengan bergantung pada petunjuknya. Dengan cara ini Abraham diajar untuk hidup benar-benar bergantung pada petunjuknya. Dengan mata yang selalu tertuju pada Allah Bapa. Dengan telinga yang selalu peka mendengar suaranya. Ya. Nah, ini pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau berurusan dengan Allah yang serius, dan ketika kita berurusan dengan Allah, itu kita berbicara tentang nasib kekal kita. Ya, kita berbicara tentang nasib kekal kita kalau kita berurusan dengan Allah. Kita sudah bukan berurusan dengan berkat-berkat jasmani. Ya, yang itu akan mudah diperoleh orang-orang di luar Tuhan pun bisa memperolehnya. Ya, tapi sekali lagi pertaruhannya besar. Pertaruhannya besar. Kita dituntut untuk hidup benar, hidup suci, hidup tidak bercela, hidup tidak mencintai dunia. Ya, nah Abraham kan seperti ini. Dia tidak boleh mencintai apapun. Ya, dia nggak boleh ada ikatan dengan sanak keluarganya. Tidak boleh ada ikatan dengan tempat di mana dia tinggal, negeri di mana dia tinggal. Mungkin saja dia sudah nyaman di negeri itu, memiliki usaha yang sudah bagus, ya. Dia merintis usaha sehingga dia cukup mapan di negeri itu. Dia memiliki persekutuan yang baik dengan bapaknya, ya, dengan orang tuanya. Tetapi memang Allah menguji, Allah menguji. Ya. Jadi kalau di dalam Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Jadi ada dua sisi yang harus dipahami orang percaya. Di satu sisi, orang percaya harus melihat realita yang sedang dihadapi. Realita, kenyataan hidup yang sedang dihadapi. Tapi di sisi lain, dia juga harus mempercayai janji Allah. Ya, dia harus mempercayai janji Allah yang kelak akan digenapi. Ya, janji Allah yang kelak akan digenapi. Nah, dengan cara ini Abraham diajar. Ya, kalau dikatakan, ya, ada, ya, dalam banyak kesempatan Allah selalu menyertakan, Allah selalu memberikan janji-janji itu atas perintah-perintah yang ditaatinya. Ya, jadi Tuhan memberikan janji-janji itu atas perintah yang telah ditaatinya. Jadi kalau kita taat atas perintah-perintah ini, maka kita berhak atas janji-janji itu. Ya. Tetapi bagi umat perjanjian lama, ya, semua yang janji-janji itu biasanya berkenaan dengan sesuatu yang jasmani. Ya, tetapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di zaman kemurahan, ya, ini tidak selalu berbicara tentang sesuatu yang jasmani. Tetapi yang jelas, Tuhan tidak mungkin mengecewakan. Dia tidak mungkin mengecewakan umat-umat yang sudah taat. Ya, paling tidak ada 6 janji. Ya, paling tidak ada 6 janji. Ya, 6 janji yang dinyatakan oleh Allah, ya, oleh Tuhan ini pada Abraham di ayat yang kedua. Ya. Ya. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, jadi ketika Abraham mendengarkan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini satu kelegaan sendiri dalam diri Abraham. Karena dia tahu, dia sadar bahwa istrinya itu mandul. Sudah umur sekian tapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan memiliki keturunan. Tapi Abraham pegang janji yang satu ini, Abraham pegang menjadikan bangsa yang besar. Maka Abraham percaya dengan janji ini. Dia mempercayai janji Allah yang satu ini, bahwa dia akan dijadikan bangsa yang besar. Ya. Janji yang kedua, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau. Akan memberkati engkau. Tentu ketika Tuhan mengatakan aku akan memberkati engkau, tentu Tuhan akan membandingkan, kalau kamu ikut menuruti perintahku, maka aku akan memberkati engkau lebih dari apa yang kau terima ketika kamu ada di Haran, ketika kamu belum keluar dari negerimu itu. Ya. Jadi ketika engkau ada bersama saudaramu di negerimu itu, bersama orang tuamu, kamu diberkati. Tapi aku akan lebih memberkati. Ya. Jadi lebih dari berkat yang kamu terima bila saat kamu masih ada bersama sanak famili, ketika kamu masih bersama sanak familimu. Ya. Karena Tuhan Allah ini adalah sumber berkat. Jadi berkat-berkat yang diberikan, yang dijanjikan itu lebih dari apa yang dia peroleh waktu dia ada bersama keluarga besarnya itu. Yang ketiga, aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan membuat namamu termasyhur. Ya. Jadi dengan menuruti perintah akan Allah ini, maka nama Abraham akan lebih dikenal oleh banyak kaum di bawah kolong langit ini. Bahkan akhirnya nama Abraham itu tidak ada yang tidak kenal dengan namanya. Ya. Karena reputasi Abraham yang begitu luar biasa. Ya. Sampai imannya kepada Tuhan, imannya kepada Allah Bapa itu dipakai sebagai contoh iman yang benar. Contoh iman yang benar. Ya. Jadi di dalam setiap perintah yang dikeluarkan oleh Tuhan, Tuhan selalu memberikan janji di balik itu. Dan Bapak Ibu dan saya harus percaya bahwa janji itu iya dan amin. Ya, iya dan amin. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara dan saya, sekali lagi jangan terfokus pada sesuatu yang jasmani. Ya. Ya, memang akhirnya nama Abraham itu benar-benar masyhur. Ya, terbukti namanya masyhur. Tidak ada orang yang tidak kenal Abraham. Hampir seluruh makhluk di bawah kolong langit ini tahu Abraham. Ya. Janji yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Ya. Kebahagiaan Abraham itu akan menjadi kebahagiaan orang lain. Jadi di mana kamu berada, kebahagiaanmu itu juga akan dirasakan oleh orang-orang di mana kamu tinggal. Ya. Juga di mana kamu tinggal, maka tempat itu juga akan diberkati. Ya. Yang kelima, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Jadi orang-orang yang memberkati engkau akan aku berkati. Ya. Jadi ketika ini tentu orang tahu integritas Abraham, maka banyak orang yang menjadi mengasihi Abraham, banyak orang yang memberkati Abraham. Lah orang-orang seperti ini akan diberkati oleh Allah Bapa. Nah, dan yang terakhir, yang keenam, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, disinilah yang dikatakan berkat Abraham. Berkat Abraham di sini jangan dikonotasikan dengan berkat jasmani. Inilah berkat-berkat firman Tuhan yang tiada tara. Ya. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mendapat berkat artinya apa? Dari kehidupanmu yang kamu peragakan, orang diberkati. Orang akan tahu bagaimana kamu menurutnya akan kehendak Tuhan. Disuruh keluar dari negeri Kasdim keluar. Disuruh mempersembahkan anak
yang sudah lama ditunjukkan, Abraham mempersembahkan. Nah, inilah. Jadi apa yang dilakukan Abraham itu menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi ini. Ya, itu menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya yang hidup di zaman kemurahan ini, kita harus juga menjadi berkat seperti Abraham jadi berkat. Ya. Jadi misalnya membuat namamu masyhur, Bapak Ibu Saudara harus juga yakin bahwa kalau aku menuruti perintah Tuhan, kalau aku mengikuti kehendaknya, Dia juga akan membuat namaku masyhur. Memang kita tidak semasyhur Abraham, tetapi paling tidak kita akan meninggal nama yang baik. Nama kita akan nama dikenang sebagai orang percaya yang memberikan teladan yang indah. Ya. Ya, kita juga akan menjadi orang-orang yang memberkati sesama kita. Ya, jadi engkau akan menjadi berkat, kita Bapak Ibu Saudara juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi pelajaran yang terbaik dari berkat-berkat ini harus kita camkan, bahwa kita juga bisa memberkati orang lain. Bahkan di mana kita tinggal, di situ berkat juga dicurahkan. Ya, di kantor di mana Bapak Ibu Saudara tinggal, di situ diberkati. Di rumah tangga di mana Bapak Ibu tinggal, di situ juga akan diberkati. Lah, ini yang menjadi kerinduan kita. Ini akan menjadi kerinduan kita. Mari kita belajar dari perjalanan panggilan Abraham yang sangat luar biasa ini. Kita renungkan menjadi teladan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang percaya akan berkualitas sekualitas Abraham. Tapi sekali lagi perlu pertaruhan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh memberitakan sebagian kebenaran firman-Mu, bagaimana panggilan Abraham ini sungguh sangat mengagumkan. Dia menjadi orang sosok yang taat setia, bahkan namanya menjadi termasyhur. Kami pun ingin mengukir nama yang indah, sekalipun tidak seindah Abraham, tetapi biarlah nama kami orang percaya ini boleh menjadi dikenang oleh orang-orang sebagai nama yang memberkati. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.